main musik di atas saja ya. Di atas saja. Ya boleh sambil ini. Ya. Oke, salam saudaraku. Shalom. Apa kabar kota Sukabumi? Luar biasa ya. Kota Sukabumi harus luar biasa karena ada orang-orang yang berdoa untuk kota kita tercinta ya. Amin. Luar biasa. Ya. Karena apa? Karena tanpa ada yang menjaga kota, maka kota ini akan hancur. Makanya perlu ada anak-anak Tuhan yang berdoa untuk kota kita tercinta ya. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai dengan ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai ayat 27. Yuk kita sama-sama baca. 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah ini Paulus bicara kepada jemaat dari Korintus bahwa dia selalu melatih tubuhnya. Ya, artinya tubuh bicara apa? Fisik, ya, yang kelihatan, yang nampak, ya, yang nampak. Jadi tadi seperti doa tadi Pak Boris katakan bahwa kita adalah suratan Kristus yang hidup, ya. Orang lain bisa membaca kita, kehidupan kita. Ya, kamu anak-anak, ya. Walaupun kamu anak-anak, tetap kamu harus menampakkan fisik kamu bahwa kamu adalah anak Tuhan. Nah, bicara melatih tubuhku berarti semua ya, jiwa kita, yang ada berarti ada tubuh. Tubuh itu berarti badan kita, ya. Badan kita itu dilatih. Seperti misalnya Ben itu kan seorang pemain sepak bola ya. Berarti harus melatih tubuhnya terus, melatih bagaimana hidup sehat, bagaimana pola makan supaya nanti perutnya nggak buncit. Ya. Kalau seorang pemain sepak bola perutnya buncit bagaimana? Kira-kira bisa ada nggak? Ada nggak kamu lihat pemain sepak bola yang timnas atau tim dunia itu perutnya buncit? Nggak ada. Kenapa dia perutnya nggak buncit? Ayo, kenapa? Karena jaga tubuh. Dengan cara apa dia melatih tubuhnya? Selain dia berolahraga, berlari, dia mungkin fitness dan kemudian dia juga menyangkal dirinya, menjaga pola makan. Dia nggak sembarangan. Pasti pemain sepak bola sarapannya bukan gorengan. Ya, beda dengan kita. Pagi-pagi udah gorengan ya, betul nggak? Padahal itu adalah sumber penyakit. Tapi ya itu orang Indonesia. Saya teman-teman saya juga kalau main tenis selalu bawa gorengan. Roket lah, bala-bala lah, terus lalu kita tempe goreng lah, makan gorengan, ya. Nah udah minyaknya masuk, terus kemudian lemaknya masuk, nah, ya, akhirnya semakin berkembang ke kiri dan ke kanan, sehingga tidak menjaga. Nah kalau seandainya pemain sepak bola tidak menjaga hidupnya, tubuhnya, dia akan mungkin overweight, ya, overweight, terus kemudian dia nggak bisa lari. Pada waktu dia berlomba, dia akan menjadi juara. Karena apa? Karena kebesaran tubuhnya. Nah, saudaraku, kenapa Paulus katakan dikatakan oleh Paulus, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi Paulus itu menggambarkan bahwa hidupnya, ya, dia sebagai rasul. Tahu rasul? Rasul itu adalah orang yang memberitakan Injil dengan sangat radikal dan penuh keberanian dan tidak mengenal lelah, dan terus keliling dari tempat satu ke tempat lain, dari desa ke kota, dari pelosok ya, mau di daerah mana. Dan rasul itu tidak pernah memilih tempat di dalam melayani Tuhan, ya. Mau tidur pun dia sembarangan, mau tidur di hotel, mau tidur di pekarangan, mau tidur di WC, mau tidur di manapun, yang penting dia ada tempat untuk meletakkan kepalanya, ya. Jadi itu rasul. Jadi nggak pernah memikirkan tentang dirinya sendiri, nggak pernah memikirkan, oh nanti kalau saya pergi ke sana disiapin makan enggak ya, nanti ada yang cuci baju saya enggak ya, nanti ada yang tempat buat laundry enggak ya, nanti terus aku nanti tidur di kasur enggak ya, atau nanti WC duduk atau WC jongkok enggak ya. Seorang rasul itu nggak seperti itu. Kalau kita mau melayani Tuhan itu nggak peduli dengan keadaan apa yang terlihat, tetapi penampilan, artinya performan fisik dia itu harus dijaga. Dengan apa cara menjaganya? Ya dengan menjaga apa? Hatinya dijaga. Biar apa? Ketika kita datang ke satu daerah, nggak bersungut-sungut ya. Saudaraku, saya kemarin pergi ke Nias Barat. Nias Barat itu salah satu kabupaten yang sangat tertinggal di antara Nias, ya kan?
Bayangin, Nias saja sudah dikatakan tertinggal, tapi ada yang lebih tertinggal lagi, yaitu Nias Barat. Tapi kami datang di sana, kami memperkatakan bahwa membalikan keadaan Nias Barat supaya Nias Barat diberkati Tuhan. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa Nias itu daerah tertinggal, dan engkau sebagai orang Nias harus berkata, tidak, Nias adalah daerah maju. Amin. Karena ketika kita memperkatakan Nias adalah daerah tertinggal, berarti kita sedang mengutuki Nias. Kita sedang melemparkan kutuk terhadap Nias agar Nias menjadi desa atau kabupaten yang tertinggal. Nah, pada waktu saya ke sana, jalannya itu memang betul-betul jalan yang bergelombang, ya. Dan jembatan itu waktu itu putus, dan kemudian saya harus mobil itu nunggu kalau nggak ada aliran sungai baru mobil itu lewat, atau airnya bisa segini baru bisa dilewati oleh mobil. Tetapi pada waktu hujan maka tidak bisa lewat mobil, dia harus keliling lebih jauh lagi. Perjalanannya harus tempuh 2 jam, harus 3 sampai 3,5 jam. Jadi tidak menghemat waktu dan tidak menghemat bahan bakar. Terus jalannya tidak ada jalan yang mulus, ya kan? Mulus paling sebentar, nanti jeblok lagi, gelombang sini lagi, ya. Pokoknya bergelombang. Tapi saya bisa tidur nyenyak, ya. Kenapa saya tidak tidurnya? Karena saya tidak pernah komplain dengan situasi dan kondisi. Saya malah nikmati, saya turun, saya bikin video, ya. Sesuatu yang luar biasa. Kalau pelayanan di kota udah biasa, ya kan? Duduk dengan nikmati hotel, dengan nikmati AC yang enak, ya. Di sini enak kan AC. Di Nias mana ya? angin gelembung, ya kan? Gereja besar, ya kan? Udah panas sekali, seminar banyak orang, ya, yang datang. Wah, udah panas, langsung bajunya basah. Ya kan? Tapi nikmati. Kenapa? Karena kita nggak komplain dengan situasi dan kondisi. Tadi kan mengatakan lagunya kan, dalam segala keadaan, baik kelimpahan maupun kekurangan, dia tetap percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Ya, saya selalu ajarkan kepada mereka, kepada orang-orang Nias pada waktu itu, sekalipun kamu di dalam keadaan tersulit sekalipun, engkau harus tetap percaya bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Ini lagu kebangsaan saya sepanjang pelayanan di Nias. Ya. Dan ini lagu ini juga nanti dinyanyikan di Korea, ya. Dan saya lagi belajar nih dengan tim-tim yang akan pergi ke Korea itu nyanyi lagu ini. Dan refnya dalam bahasa Korea, ini belum hafal-hafal saya. Pas tadi Elsa nyanyi lagu ini, ya. Memang saya lagi belajar lagu ini untuk refnya ke bahasa Korea, karena nanti di sana disuruh nyanyi orang-orang utusan Indonesia untuk nyanyi bahasa Korea, ya. Salah ya wajar karena kita bukan orang Korea, ya kan. Saya juga di dalam belajar bahasa Nias salah-salah melulu, ya. Tapi karena kita orang Sukabumi, orang Jawa, belajar bahasa Nias salah, ya orang Nias maklumi saja, ya kan? Ya. Saya dari sana cuma bisa bahasa Nias, ya, Yahubah, Yahubu, Yahubu, apa Yahubu? Yahubu itu artinya salam, ya, salam, damai, sukacita. Nah, saya bersyukur sekali waktu saya pergi ke Nias. Nah, malamnya itu kan di sana itu dipersiapkan apa? Jadi yang menyambut itu bupati, ya langsung bupati. Jadi bupati itu begitu kami nyampe itu dia mempersiapkan rahang babi, rahang babi rebus. Nah, itu rahang babi rebus itu hanya khusus untuk tamu-tamu kehormatan. Ya, berarti aku termasuk tamu kehormatan teman-teman. Keren kan? Keren. Karena kita punya anak raja, saudara. Bayangin bupati mempersiapkan rahang rebusan rahang babi. Nah, lambang di Nias itu rahang babi itu adalah satu menyambut tamu kehormatan. Jadi gak sembarang itu makanan itu keluar. Makanya rahang babi itu adalah makanan di Nias yang paling mahal dibandingkan daging. Ya, betul nggak? Betul. Rahang babi di sini paling murah kepala, ya kan? Kepala paling murah sekilonya. Tapi kalau Nias itu paling mahal. Kenapa? Karena adat, karena budaya. Jadi setiap budaya lain ladang lain belalang, ya kan? Di setiap ladang beda. Di kota Sukabumi rahang babi itu murah, tapi di Nias rahang babi itu sangat mahal. Dan saya di Nias Selatan pergi ke salah satu rumah raja, ya, yang di Lompat Batu itu. Dan di situ ada ratusan rahang babi yang tulang rahang babi dipajang. Ya, saya tanya kepada penjaganya, apa itu maksudnya? Itu adalah menunjukkan berapa banyak babi yang dipotong. Berapa banyak babi yang dipotong pada waktu orang datang bertamu, dipotongin babi. Ya, datang bertamu orang tamu kehormatan, potong rahang babi direbus, ya kan? Wah, saya makan saja rebusannya, ya, enak. Karena saya biasa waktu di Manado makan rebusan daging babi, ya, pakai colo dabu-dabu. Cuma di Nias nggak pakai dabu-dabu, ya. Pokoknya makan begitu saja. Nah, saudaraku,
Tapi saya harus makan, saya harus 2 potong, ya, enak. Nah, ternyata itu mahal, ya, saudaraku. Jadi cara pandang setiap orang itu berbeda-beda. Engkau mau rahang babi mah murah, tapi orang Nias itu terhormat, itu mahal, ya. Kalau mungkin mungkin orang Batak menyiapkan rahang babi atau yang daging kepala, mungkin sesuatu yang kurang terhormat ya Pak. Siapin suku tamu ya. Tapi di Nias itu sesuatu penghargaan dan terhormat. Nah, pemimpin saya pada waktu sebagai penghargaan di acara KKR dipakai baju apa? Kerajaan. Baju kerajaan Nias ya, Raja Nias ya, sebagai tanda bahwa menyambut mereka. Dan saudaraku, dan Nias itu 97% ya penduduknya Kristen, dan kalau Nias Selatan itu ya 90. Kalau Nias Barat itu 99%. Kalau Nias Selatan itu 97%. Enggak tahu Nias Utara berapa persen? 97 juga. Kalau Sitoli kayaknya udah mulai berkurang ya, karena banyak pendatang ya. Jadi banyak pendatang. Jadi di sana saya bebas mau nyanyi-nyanyi di tempat karaoke, terus di kafe saya nyanyi lagu rohani, bikin KKR saja. Jadi supaya orang yang datang mereka mengalami lawatan Tuhan. Dan saudaraku, Paulus jangan sampai jangan sampai kita memberitakan Injil terus diri kita itu ditolak. Kenapa diri kita ditolak? Karena kita nggak menjaga hidup kita, nggak menjaga tubuh kita, dan tubuh kita dipergunakan bukan untuk Injil kerajaan Allah, tapi digunakan untuk senjata kelaliman, ya, senjata kelaliman. Tubuh kita dipakai menjadi alat bukan kerajaan Allah, tapi alat kuasa kegelapan, sehingga membuat tubuh kita itu ditolak, diri kita ditolak. Meskipun kita memberitakan Injil, jangan sampai, ini peringatan yang sangat keras kepada kita anak-anak Tuhan, jangan sampai ketika kita memberitakan Injil, kita beritakan tapi diri kita itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena hidup kita tidak jadi berkat. Ya, hidup kita tidak jadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan, menjadi sampah buat orang-orang di sini kita, dan dia gak terkagum dengan hidupmu. Sekali kamu ngoceh dengan Injil, dengan pemberitaan Injil, tetapi kata hidupmu tidak sesuai dengan Injil, maka orang-orang yang mendengarkan Injil yang kau beritakan, dia sangat tidak suka, bukan karena Injilnya, tapi tidak suka dengan kamunya. Makanya kenapa Paulus sekalipun dia memberitakan Injil, dia harus melatih tubuhnya. Supaya apa? Supaya dia ketika memberitakan Injil, jangan dirinya itu ditolak. Ya, ditolak bukan karena Injilnya, tapi karena kelakuanmu atau kelakuanku. Nah, makanya itu Paulus memberitakan dengan tegas. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Menguasai, kata menguasai adalah salah satu buah roh, yaitu penguasaan diri. Nah, saudara boleh hebat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan demi namanya, ke gereja tidak pernah absen ya, dari Senin sampai Minggu, saudara rajin melayani. Tapi kalau hidupmu tidak bisa menguasai dirinya, percuma. Makanya banyak sekali pendoa-pendoa yang akhirnya hidupnya gak karuan. Karena apa saudaraku? Karena mereka lebih mementingkan karunia daripada karakter. Nah, makanya karunia dan karakter harus balance. Karena goal daripada hidup itulah menjadi serupa dengan Kristus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan karena hebat saudara berteriak-teriak tentang nama Yesus, mengangkat tangan demi nama Yesus, loncat-loncat demi nama Yesus, konser yang hebat dan luar biasa. It's okay, no problem, gak masalah. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah apakah engkau melakukan kehendak Bapa atau tidak? Itu yang paling penting, karena bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa adalah kasih. Itu aja kuncinya. Jadi kamu percuma kalau kamu mengaku dirinya orang Kristen tapi kamu tidak memiliki kasih. Kasih itulah yang membuat kita bisa melayani sampai hari ini. Kasih itulah yang bisa membuat kita menjaga kota Sukabumi sampai hari ini. Kasih, karena kita punya kasih itulah yang bisa sampai hari saudara melayani Tuhan hari ini. Karena kasih. Kalau bukan karena kasih, saudara pasti gak akan bertahan untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena pasti di dalam pelayanan itu gak sedikit tantangan. Ya, gak sedikit masalah. Nanti belum konflik dengan teman-teman pelayan, baik belum konflik dengan orang-orang istri kita, mungkin konflik dengan gembalamu, gak suka dengan gembalamu, gak suka dengan pemimpinmu. Ya, itu udah biasa. Tapi saudaraku, kalau kita melayani Tuhan hanya sekedar karena motivasi yang beda,
Oh, motivasi supaya kita mendapat penghargaan, mendapat penghormatan. Itu bukan tempatnya. Karena Paulus berkata bahwa itu bukan tempat kamu. Kalau pelayanan, kalau kita melayani Tuhan, itu udah langsung secara otomatis kita diberikan kehormatan dari raja di atas segala raja. Karena melayani Tuhan itu bukan beban, tapi adalah sebuah kehormatan. Makanya kalau saudara melayani Tuhan, jangan menjadi beban. Aduh, malas sekali ya rasanya. Ketika engkau berada di tempat ini, itu bukan karena beban, tapi sebuah kehormatan engkau ada di tempat ini. Anak-anak, maksud kami kalau anak-anak harus mulai mengerti bagaimana hidupmu dilatih untuk menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi melatih tubuhmu, ya, melatih tubuh artinya gini. Yang biasa suka mencuri harus bertobat berhenti dari mencuri. Amin. Ya, yang biasa menipu harus berhenti dari penipu. Ya, iya, kayak itu namanya melatih tubuh. Yang biasa minum mabuk harus berhenti dari situ. Melatih tubuh kita. Nah, karena apa? Karena itu dosa. Kalau seandainya kamu terus, wah, ibadah iya, dosa iya, capek sendiri, ya, capek sendiri. Akhirnya pemberitaan Injil kita dan kitanya ditolak. Ya, jadi mungkin aduh, anak kecil berarti nggak penting. Penting di hadapan Tuhan. Semua penting sama. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang anak-anak kecil juga dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saya pada waktu kemarin pergi ke mana ya? Waktu itu pergi ke Mentawai. Ada satu anak kecil, dia menjadi pendoa sangat luar biasa. Dia datang, dia berdoa. Dia berdoanya luar biasa seperti orang dewasa. Kenapa? Dilatih. Ya, dilatih. Nah, jadi anak kecil jangan anak kecil nggak penting, nggak usah. Itu kan khusus orang gede. Berapa? 3 generasi dari kecil, pemuda sampai orang tua, bahkan lansia, ya. Terus melayani Tuhan sampai akhir hayat hidupnya. Dan Paulus berkata begini, dia melatih tubuhnya supaya apa? Supaya hidupnya kudus, hidupnya bersih, hidupnya maksimal. Nah, kemudian menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan itu kepada orang lain, jangan hapus dari itulah. Artinya penguasaan diri. Nah, ini penting banget ya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan itu penguasaan diri penting. Kenapa? Karena kita seringkali diperhadapkan oleh orang-orang yang membuat kita emosi. Betul? Ya? Betul atau betul? Ya, kan? Nah, itu penguasaan diri penting banget ya kan? Nah, rohmu udah berbuah belum? Kalau rohmu sudah berbuah, meskipun kamu diinjak kakinya, engkau tetap berkata, aku mengasihi dia. Nah, itulah. Kita belajar seperti Yesus. Yesus dianiaya, disiksa, dihina, dicaci maki. Yesus gak pernah komplain. Dia nyatu pada otoritas Tuhan. Dia taat, setia. Karena kita itu adalah domba yang diutus ke tengah serigala. Jadi otomatis banyak bahaya. Tapi kita gak usah takut. Karena ada potensi untuk berhasil. Ketahuilah, aku akan menyertai kau sampai kesudahan zaman. Jadi ketika Injil diberitakan, itu mentransformasi. Jadi kalau Injil kita beritakan kepada orang lain, saudara berubah. Nah, sekarang harus introspeksi. Soal hidupmu berubah nggak setelah menerima Injil? Nah, kita orang Kristen harus ada 2 hal yang harus kita alami ketika kita sudah menerima Injil. Satu, mengalami transformasi. Ya, transformasi berarti perubahan. Satu, perubahan secara radikal. Ya, transformasi. Kedua, mengalami reformasi. Ya, jadi perubahan demi perubahan. Bukannya sudah transformasi sudah. Habis itu enggak di reformasi. Artinya terus pembaharuan. Pembaharuan terus menerus. Jangan setelah transformasi. Nah, ini bayangin. Banyak kejadian orang-orang mengalami lawatan Tuhan, habis itu tidak mengalami reformasi karena puas dengan lawatan Tuhan saat itu, dan dia enggak terus dibaharui hidupnya dari hari ke hari sehingga dia sekedar sampai di titik transformasi. Contohnya salah satu kota ya di daerah kemarin cerita di daerah Soe itu salah satu kota yang mengalami transformasi. Tapi karena nggak dibaharui dari hari ke hari, ternyata pendoa di sana mengalami perpecahan, saling bersaing, pendoa A, pendoa B, pendoa C, jadi nggak bersatu. Kenapa? Karena hanya mengalami titik transformasi, tapi tidak mengalami reformasi. Jadi makanya ketika Injil itu sudah mentransformasi kita harus apa? Kita harus terus direformasi hidup kita agar kita terus dibaharui dari hari ke sehari hidup kita. Dengan apa?
dibaharui itu ya dengan kebenaran firman Tuhan ini yang kita baca setiap hari dan renungkan. Dan firman itu harus kita nikmati seperti makanan, ya, makanan yang sudah dihidangkan dan kita nikmati firman itu sebagai makanan yang bergizi untuk pertumbuhan iman kita agar mengalami reformasi. Ya, pada waktu kita berjumpa Injil itu, kita berjumpa dengan Injil, itu ada transformasi dalam hidup kita. Kemudian setelah mengalami transformasi, jangan terus berhenti sampai di situ. Terus kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar. Kalau kamu layani Tuhan, layani dengan sungguh-sungguh tanpa perhitungan. Ya, kalau mau cinta Tuhan, cinta yang mati-matian. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Ya, jadi kalau kamu melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau cinta sama Tuhan, cinta yang mati-matian sama Tuhan. Jangan setengah-setengah. Ya, jangan seperti jemaat Laodikia, hanya setengah-setengah, ya. Orang yang setengah-setengah nanti akan dimuntahkan. Artinya apa? Ya, percuma kalau melayani Tuhan itu setengah-setengah, nggak ada apinya. Jadi hanya rutinitas, maka hidupmu akan jenuh, akan bosan. Kalau engkau melayani Tuhan nggak ada api, nggak ada api Roh Kudusnya. Jadi nggak ada semangat, nggak ada gairah, hanya sekedar memenuhi rutinitasmu untuk mengerjakan. Ini adalah tugas dan kewajiban saya. Bukan panggilan. Makanya saudara, panggilan, kalau bicara melayani itulah panggilan. Kalau kita dipanggil Tuhan, ayo lakukanlah, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sejak saya berjumpa dengan Yesus, saya tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Ditantang, waktu itu mengalami satu tantangan yang luar biasa, melayani Tuhan. Saya tetap bersemangat. Pada waktu saya di Manado, saya mau dibunuh, saya tetap nggak takut untuk memberitakan Injil. Ya, asrama saya kebakaran, saya lagi susun skripsi, semua buku skripsi saya hangus. Tapi saya nggak pernah berhenti, terus saya kerjakan. Saya cari sampai cemang-cemong, ya, istilahnya kotor pada waktu susun skripsi. Karena buku-buku saya sudah terbakar semua, tinggal pinggir-pinggirnya masih ada sedikit baca. Jadi, tapi bersemangat, percaya lulus, ya kan? Pada waktunya, nggak berhenti. Bajunya tinggal nempel di badan. Tapi ketika terjadi kebakaran, habis baju saya, dan saya dikirim dari berbagai tempat baju jauh lebih banyak daripada sebelum kebakaran. Dan saya kebakaran, berkatnya banyak banget. Akhirnya saya berbagi untuk teman-teman saya. Jadi aneh kan? Yang kena musibah malah berbagi. Itulah di dalam Tuhan. Karena kita ngalamin bukan hanya transformasi, tapi reformasi, dibaharui dari hari ke hari. Jadi bukan transformasi pada waktu berjumpa dari sudah titik. Nah, kalau saudara mengalami titik itu dan saudara nggak terus bergerak move, maka engkau nggak akan mengalami namanya reformasi. Makanya penting banget kita mengalami reformasi. Terus dari bahari ke jangan. Jadi ketika Tuhan jangan berdiri statis di tempat yang intinya kita nggak bergerak. Ketika Tuhan taruh visi apa sama kamu, lakukan, kerjakan, sehingga membuat hidup kita itu bergairah di dalam melayani Tuhan. Dan saudara, jangan melayani Tuhan hanya udahlah cukup dengan ini aja, udah cukup. Tuhan itu kita itu multi talent. Ketika kita mau, Tuhan kasih banyak hal untuk kita. Ya, terus Paulus katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan pendiri yang sembarangan saja. Jadi di dalam memberitakan Injil atau melayani Tuhan itu kita jangan sembarangan. Artinya kita harus tepat sasaran pada tujuan. Tujuan kita apa? Goal kita apa? Yaitu goal kita panggilan surgawi. Goal kita itu yang Tuhan memanggil kita. Udah, nggak usah lihat saya, nggak usah lihat orang lain, nggak usah lihat dia, nggak usah lihat orang-orang yang menyebalkan, ya kan? Di JDS ada juga orang yang menyebalkan kan? Mungkin engkau tidak suka dengan orang itu, ya engkau nggak usah lihat dia, fokuslah dengan panggilan surgawi. Kalau engkau terus masih berkutek di dalam karena orang itu nggak suka sama saya, aku tidak suka sama dia, terus engkau akhirnya mengundurkan diri dan engkau nggak melakukannya, berarti engkau sudah kalah sebelum berperang. Dan orang yang seperti itu dia nggak akan pernah terus move dan akan grow up. Dia akan terus ada mungkin satu titik transformasi, tapi dia akan tidak mengalami reformasi. Ya. Paulus dia belajar terus latih terus.
Meskipun dia seorang rasul, dia berlatih terus. Bahkan dikatakan bahwa sebab itu aku tidak berlatih tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya bahwa dalam pelayanan dia harus tepat sasaran. Tepat sasaran. Sasaran kita apa? Sasaran kita adalah jiwa-jiwa, ya kan? Sasaran kita memenangkan jiwa, membawa jiwa-jiwa itu kepada Kristus. Karena yang Tuhan minta nanti bukan apa-apa, tapi adalah mempersembahkan jiwa-jiwa itu kepada Kristus. Tuhan Yesus nggak kagum engkau punya rumah mewah. Tuhan Yesus nggak kagum engkau punya mobil bagus. Tuhan Yesus nggak kagum juga engkau punya segalanya. Tapi Tuhan sangat kagum ketika mempersembahkan jiwa-jiwa itu kepada Kristus. Itu goalnya, sasarannya. Sehingga mau bergelombang jalannya, mau kebanjiran, mau mobilnya terselip lah, ya kan? Sampai saya dibawa oleh sopir waktu ke Nia Selatan, licin banget sampai mundur berapa kali. Tapi Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Saya bilang ketika saya dari Nia Selatan dan tim kami sudah kembali, kami tinggal 3 orang ke Nia Selatan. Yang luar biasanya Yehova Jireh, Tuhan menyediakan. Saya mau pergi, saya nggak tahu mau pergi dengan apa, tapi luar biasa. Asisten bupati digerakkan Tuhan, saya dikasih mobil sama sopirnya untuk mengantar sampai saya kembali untuk menuju ke Sibolga. Jadi saya kan dari Nias, terus selesai di Nias, terus nyebrang lautan, ya. Saya menikmati perjalanan lautan selama kurang lebih dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi baru sampai Sibolga. Dari Sibolga saya nikmati pantai yang indah, ya. Saya belajar untuk nikmati hidup, artinya habis pelayanan. Di pantai juga tetap melayani Tuhan. Pada waktu saya lagi nongkrong-nongkrong, datanglah jiwa-jiwa, ya kan? Nah, jiwa-jiwa itu mereka marganya orang Batak di Sibolga itu orang Batak 50% Muslim, 50% Kristen. Jadi pada waktu saya membuka pendahuluan untuk bicara sama mereka, saya tanya dulu, doyan BPK enggak? Nah, oh enggak, saya bukan Kristen. Nah, baru dari situ saya sampaikan tentang kasih Tuhan, ya kan? Kalau saya doyan BPK, berarti sama, kita sampaikan juga kasih Tuhan. Jadi cara saya untuk menyampaikan ini kepada mereka ditanya, doyan BPK enggak? Jadi setiap ketemu di sana, doyan BPK enggak? Oke. Nah, saya pergi nyebrang. Saya selalu berusaha untuk memberkati orang-orang sekeliling mereka, ya. Sebenarnya nggak mau, waduh bayar kapal itu mahal, sewa kapal ke sana, ya kan? 10 menit udah berapa ratus ribu. Tapi saya ingin memberkati mereka, saya ingin menyampaikan kabar baik kepada mereka, ya. Terus kemudian ketika saya sampai di tempat itu kan tempatnya orang mereka seberang. Nah, kami langsung bilang, itu temen aku berani, saya mau nyanyi lagu-lagu rohani ya Pak, ya Bu, aja diubah, speakernya diganti semua, ya nyanyi lagu rohani, kita nyanyi lagu rohani di pantai. Yang datang banyak orang-orang yang belum bilang Tuhan. Nah, maksudnya gini, kita dimanapun saja berada, kita terus memberitakan Injil kabar baik, jangan pernah. Dan pada waktu kami di sana ada beberapa orang datang dan mereka terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tadi. Dan tapi dia mungkin pada waktu mengalami Tuhan, mengalami transformasi. Tapi kalau nggak ada follow up, mungkin dia tidak akan mengalami reformasi. Nah, saudara pernah belajar, lihat dirimu, engkau sudah mengalami transformasi atau belum? Satu. Kedua, engkau yang sudah mengalami transformasi, sudah mengalami reformasi atau belum? Ya. Coba cek ya, masing-masing cek. Haleluya. Siap? Transformasi sudah? Sudah mengalami transformasi? Belum? Yang pemarah masih pemarah, yang pencuri masih pencuri ya. Pemabuk masih pemabuk ya. Perokok berat masih perokok berat. Belum berubah, belum mengalami transformasi, apalagi reformasi ya. Jadi titik awal itu transformasi, baru reformasi. Oke, mulai sekarang, jangan yang masih pemarah suka pemarah, yang masih ada kepahitan berarti belum transformasi. Ya, masih hidup lama, belum transformasi. Makanya waktu saya pelayanan di Nias, mereka dari lahir Kristen, dari kandungan Kristen, tapi pada manifestasi dengan kuasa kegelapan banyak sekali. Pada waktu altar Kolwa semua 75% maju, semua ada yang dilepasin dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka belum mengalami transformasi. Dia udah Kristen dari kandungannya, tapi belum mengalami transformasi. Makanya orang-orang Nias yang ada di Pulau Jawa ini harus mengalami transformasi dan reformasi, dan engkau akan impartasikan transformasi ke Nias. Amin. Yes, ya. Haleluya. Tapi tidak semua, puji Tuhan, saya diterima oleh keluarga di Nias itu wakil ex bupati Nias Barat juga. Mereka di Nias Selatan tinggal dan mereka cinta Tuhan banget, cinta Tuhan luar biasa. Dan mereka
Bahkan pada waktu kami mau pulang, oh dia semua biaya sopir, bensin dibayar sama dia. Aku benar-benar biasa. Anak-anak Tuhan luar biasa. Dimanapun saja berada, Tuhan menyediakan. Makanya jangan takut ya. Kita terus memberitakan Injil dimanapun saja berada, dan Injil itu yang akan mentransformasi kita. Setelah transformasi, dan kita juga harus mengalami reformasi. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit diri semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Tadi nyanyi lagu sekali Yesus tetap Yesus dari awal ya.